sungguh-sungguh di hadapan Tuhan di saat pagi hari ini. Haleluya Yesus. Inilah kami saat pagi hari ini Bapa, yang tidak punya arti, dan kami percaya Tuhan kami datang kepada Tuhan. Kami hanya memuliakan nama, kami hanya meninggikan nama, kami hanya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sukacita itu ada di dalam kehidupan kami. Segala sakit penyakit Engkau angkat dari segala tubuh kami, dan Engkau yang dapat menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, dan kami takbiskan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan dan Raja kami. Mari kita sama-sama berkata, Amin. Haleluya.
percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintah Pilatus dan Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita persiapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan lewat hamba-Nya saat pagi hari ini.
mendapatkan rahmat Allah tetap ada dalam hidup kami. Terima kasih, kami siapkan bejana hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Yang siap diberkati katakan amin. Silahkan duduk saudara Tuhan kasih. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara Tuhan kasihi. Selamat pagi. Haleluya. Tuhan berkati kita. Dan saya percaya sukacita Allah, anugerah Allah tetap melimpah kita. Kita masuk dalam minggu yang terakhir pada bulan ini, dan minggu besok kita masuk dalam bulan November, dan 2 bulan lagi ke depan kita akan menyelesaikan tahun ini. Dan puji Tuhan saudara Tuhan kasih, kita semuanya oleh karena kebaikan Tuhan tetap masih hidup. Amin. Tahun-tahun yang sulit, tahun-tahun yang penuh dengan kerikil, tapi kita lihat sekalipun sakit, kaki kita terantuk ke sana kemari, tapi tetap Tuhan Yesus baik. Oh, luar biasa. Bapak Ibu saya kasihi, minggu kelima ini ada banyak yang tidak hadir kayaknya, tapi saya percaya saudara kasihi tidak mengurangi sukacita kita. Ya, baik, Bapak Ibu saya kasih, kita akan mendengarkan firman Allah. Bulan ini adalah bicara tentang yang namanya menjadi berkat. Nah, minggu terakhir ini saya akan bicara tentang chosen us. Katakan sama-sama, chosen us. Haleluya, itu bahasa dari sana. Chosen us. Tuhan telah memilih kita. Saudara kasihi, saya percaya saudara hadir hari ini, hidup hari ini adalah karena anugerah Tuhan. Wajah saudara hari ini, rupa kita itu adalah anugerah Tuhan. Amin. Nah, itu sebabnya sebelum kita dengarkan firman Allah, mari kita izinkan kita untuk bersama-sama buka Alkitab kita. Roma pasal yang ke-8. Pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-28. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Kita tahu sekarang bahwa segala sesuatu. 1, 2, 3 ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil dengan rencana Allah. Saudara Tuhan kasihi, ini adalah ayat yang dituliskan Paulus kepada jemaat di Roma, supaya setiap kita adalah anak-anak Tuhan, tahu rancangan Tuhan dalam hidup kita. Setiap kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Setiap kita punya sesuatu harapan bagi Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara kasih, ayat ini bicara, kita tahu bahwa sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ada kata di situ adalah koma, mereka yang mengasihi Dia. Nah, kata di situ mereka adalah kita semua. Jadi kita ini saudara adalah orang-orang yang telah dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan untuk menjadi anak-Nya. Jadi setiap kita punya tugas tanggung jawab bagaimana kita dipanggil Allah untuk dipilih Allah melakukan rancangan sesuatu yang besar dalam hidup saudara dan saya. Tidak ada Allah men-setting kita, tidak Allah menciptakan kita untuk menjadi generasi yang terhilang. Tapi Allah menciptakan saudara menjadi generasi yang terpilih, menjadi generasi yang terpanggil untuk menjadi sesuatu rencana bagi Allah Kristus Yesus. Sebabnya saudara, kalau saudara hidup hari ini, saudara yakinkan diri saudara. Sudah apa yang saudara perbuat untuk Tuhan? Sudah apa yang kita lakukan
Tuhan adalah sebuah tugas tanggung jawab kita kepada Allah. Bukan sekedar kita hidup. Sampai akhirnya saudara, mohon izin saudara, saya selalu sampaikan, manusia selama dia masih hidup sampai masa kematiannya nanti kelak, biarlah kita lakukan segala sesuatu yang membuat hati Tuhan senang. Amin. Jangan membuat hati Tuhan duka akan hidup kita, sehingga kita yakin dan percaya pada waktu nanti kita akan mati kelak, Tuhan akan mendapati kita adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Ini kita bersama-sama lakukan. Bukan hanya sekedar kita melayani Tuhan, bukan hanya sekedar kita hadir di gereja, tapi kita semua punya beban yang sama, bahwa hidup kita harus berarti selama kita hidup. Amin. Amin. Boleh kita naikkan satu pujian dulu, siapa musisi maju ke depan dulu. Ayo, gercep gak? Gercep ya, mari dong. Bagi kita mengikuti bersama-sama. Amin. Sebelum kita lanjutkan firman Tuhan ini, ayo bagi berdiri yang masih kuat, yang ada sakit-sakit dikit, gak apa-apa dulu. Saudara nampak ngantuk-ngantuk begini. Main musiknya, diam-diam terus. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Selama yang layak dipuja. Orang yang bersyukur pasti menunjukkan wajah sukacita. Ya, coba lihat kanan kiri saudara, tapi jangan bersentuhan. Harus bersyukur. Harus buka maskernya dulu sebentar semua. Bilang harus bersyukur. Harus bersyukur. Amin. Agak cepat. Bisa cepat, jangan lama-lama. Segala bersyukur. Ikut saya. Soraklah haleluya. Ikuti saudara. Tes 1 2 3. 1 2 3 ya. Soraklah haleluya. Sorak. Coba. Kurang kencang loh. Boleh lebih kuat lagi. Soraklah. Haleluya. Kata apa?
Haleluya. Yang harus puji syukur. Salam puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebab siapa? Kami bersorak tinggikan. Amin. Ya, waktu kapannya soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, amin, haleluya, soraklah, soraklah, haleluya, haleluya. Sekarang kita ganti gerakannya. Soraklah, haleluya, soraklah. Mulai dari kiri dulu. Siap? Mulai dari kiri dulu. Jangan tabrakan. Amin. Nanti yang kiri kanan, yang kiri kiri, jadi tabrakan. Mulai. Soraklah, haleluya, yang tabrakan. Ih, suaranya. Amin.
mau terbang nggak? Bilang, coba tanya. Kamu mau terbang? Amin. Tapi ya terbang duluan. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Amin. Coba lagi, lebih keras lagi. Ku kan terbang tinggi di awan. Amin. Yang ingin terbang boleh lebih keras lagi. Amin. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan Amin, saudara. Yang mau ingin terbang bersama, katakan haleluya. Haleluya. Silakan saudara. Capek? Capek saudara? Amin. Amin ya. Kan loyo-loyo gitu. Hidup sekali kok loyo-loyo begitu. Amin. Coba buka masker saudara, senyum kanan kiri, katakan Baik, kembali ke tema khotbah kita pagi ini. Ayat ini dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28 berkata bahwa kita tahu bahwa sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Berarti kita yakin dan percaya bahwa dalam hidup kita ini kita akan merancangkan dan dirancangkan sesuatu yang baik. Tidak ada sesuatu yang Tuhan rancangkan, sesuatu yang buruk dalam hidup saudara, sehingga ketika kita hidup ini akan menjadi hidup yang bergairah dalam Tuhan. Amin. Kalau saudara datang ibadah, mari semangat begitu. Para pelayan-pelayan Tuhan, pekerja Tuhan juga harus semangat. Amin. Harus semangat begitu. Sehingga apa saudara? Kebaikan Allah, anugerah Allah, rancangan Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Bagi orang, apa dikatakan ayat 28? Orang yang mengasihi Dia. Berarti kita harus mengasihi Dia, maka kita akan didatangkan kebaikan dalam hidup kita. Makanya saudara kasihi, semua kita yang hadir hari ini, izinkan dalam hidup saudara selalu berharap kepada Tuhan. Nah, hari ini saya akan bagikan ada beberapa hal yang penting yang kita akan renungkan dalam hidup kita, sehingga Bapak Ibu, bukan hanya sekedar kita hidup, tapi kita hidup yang penuh dengan gairah di dalam Tuhan. Amin. Sehingga saudara semuanya kita tidak ada yang loyo-loyo gitu. Saya perhatikan dan tadi gemes saya gitu, loyo-loyo gitu. Tapi semua hari ini sudah Tuhan berikan semangat sukacita. Amin. Api Roh Kudus sudah kita punya. Dan pemain musik tertuntut semuanya. Ngerti saya mikirin apa begitu. Main drumnya tertuntut ya. Singernya tertuntut semua. Untung aja pemain tamborin pakai rock mereka pelan itu, sehingga menghiasi begitu. Mana pemain tamborin? Satu doang yang ada, yang duanya kemana coba?
ini saudara percayalah bahwa kita semua harus hidup dalam sukacita dalam Tuhan. Amin. Saya impartasikan kepada saudara, apapun keadaan kita tetap bersukacita. Karena Allah turut mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yang sesuai dengan rencana Allah. Plan Tuhan sudah jelas. Amin. Saudara, dirancangkan Tuhan untuk rancangan yang luar biasa. Bukan rancangan yang biasa, tapi rancangan yang luar biasa. Nah, artikan katakan begini, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah merancangkan sesuatu yang terbaik bagi kita semua. Allah merancangkan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita semua. Sehingga saudara, kalau kita dialirkan dan didahsyatkan oleh Tuhan dan kita menghadapi yang namanya rancangan Tuhan, berarti kita akan fokus kepada apa yang Tuhan rancangkan buat kita. Tidak mudah saudara, tapi saya yakin dan percaya hari ini kita tinggal, ini kunci yang akan saudara kerjakan sama-sama dalam Tuhan. Sehingga Bapak Ibu saya kasihi, tidak ada lagi yang kita akan tertunduk, tetapi kita akan berkata, angkatlah kepalamu, hai buka pintulah, bukalah pintu-pintu gerbang untuk rencana Allah dalam hidup kita. Apapun yang kita alami, kita harus berkata Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang dahsyat dalam hidup kita. Amin. Segala sesuatu. Nah, 3 hal yang mendasarkan untuk kita semua, bagaimana kita akan menghidupi untuk panggilan Tuhan. Untuk apa kita dipanggil Tuhan dengan sesuai rencana Allah. Jelas Bapak Ibu? Saya ulangi, saudara dan saya segambar dan serupa dengan Allah, dirancangkan sesuai dengan Allah. Nah, 3 ini akan lihat, perhatikan Bapak Ibu, bagaimana rencana Allah, rancangan Allah, mengapa kita dipanggil Allah, kenapa kita dipilih Allah, kenapa saudara ada hari ini, kenapa kita dipilih di dalam gereja, kenapa kita menjadi orang Kristen, semuanya Tuhan sudah rancangkan kita sebelum kita ada. Amin. Nah, perhatikan Bapak Ibu saya kasih yang pertama, lihat ayat yang ke-29. Kita lihat ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Lihat baik-baik, siapa itu? Kita semua. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Amin. Saudara dan saya dipilih Allah dari semula untuk ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya ia, perhatikan ada kata koma di tengah-tengah. Biasanya Bapak Ibu Saudara kasih dalam tata bahasa ada kata koma di situ, itu ingin menegaskan dari subjek kalimat sehingga nanti masuk dalam objek kalimat, ada satu pengulangan penegasan yang terjadi. Supaya ia, koma. Siapa ia di situ? Yesus Kristus. Anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudaranya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga akan dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Ada 3 langkah step yang pertama. Perhatikan ini saudara. Sebelum saudara lahir, Tuhan Allah sudah merancangkan engkau untuk ada di muka bumi ini. Tidak ada yang amin. Amin. Saudara, ada hari ini engkau bernama siapapun itu, Tuhan sudah merancangkan sesuatu. Saya bilang saudara, seorang anak lahir bukan hanya oleh karena hubungan suami istri, tetapi anak boleh lahir oleh karena Tuhan mengizinkan untuk dia lahir. Yes. Sekali lagi saya ulang. Seorang anak lahir bukan hanya oleh karena hubungan suami istri, tetapi seorang anak akan lahir oleh karena Allah sudah menentukannya. Jadi Allah merancangkan saudara di kandungan ibu kita. Allah menciptakan saudara, Allah membuat saudara menjadi sempurna hari ini. Walaupun secara fisik tampakan manusia, sudut pandang manusia kita berbeda-beda, tapi Allah memplanningkan sebuah saudara DNA
nanti kelak Hengki ini seperti apa 5 tahun, 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, sampai pada akhir hidup saya, Allah sudah men-setting saya dan sudah menentukan saya. Bukankah Yesus itu keren, saudara? Jadi kalau saudara ada hari ini, dengarkan baik-baik. Dengarkan ini. Apapun yang saudara alami hari ini, itu sudah Tuhan setting, Bapak Ibu. Saya ulangi. Allah sudah merencanakan itu. Tapi bukan Allah merencanakan itu semua lalu saudara ditinggalkan sendiri. Nah, tapi ketika saudara menghadapi segala sesuatu, zona yang tidak baik, Allah sudah tahu itu semua terjadi dalam hidup kita. Misalnya tahun 20 begitu, 20 tahun kemudian kita menghadapi sesuatu goncangan, kita menghadapi suatu badai. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Katakan amin. Allah sudah tahu itu semua. Jadi kita nggak berkata, saudara, kalau sudah Allah tentukan dari hidup kita, berarti kita tinggal apa, saudara? Jalanin saja. Mudah dan sulit, gak gampang. Tapi Allah melatih iman kita. Allah melatih imanmu, sehingga iman kita bukan menjadi iman yang terus kanak-kanak, tapi iman kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Tapi persoalannya gini, Bapak Ibu, saya sering melihat begini. Kalau kita udah menghadapi segala sesuatu, nih contohnya, misalnya menghadapi persoalan, kasusnya sama, misalnya start di umur 17 tahun, saya kasih contoh, 17 tahun, saudara menghadapi tantangan, misalnya saudara dicaci maki begitu, dicaci maki, difitnah, digosipin, dihoaxkan begitu. Saudara umur 17 tahun, saudara dicibir orang, tapi masuk ke 18 tahun, ternyata saudara berhasil melewati itu semua. Gosipan, makian, fitnahan orang, ternyata saudara berhasil. Nah, kelak nanti ujian yang sama akan juga nampak, mungkin saja umur 17 tahun tadi saudara sudah lewati, mungkin saja umur 39 tahun nanti kelak saudara akan menghadapi case yang sama, kasus yang sama. Tapi masalahnya manusia lupa bagaimana menghadapi ketika dia berumur 17 tahun sudah dilatih oleh Tuhan. Harusnya di umur 39 tahun sudah terlatih. Tapi seringkali kita nggak bisa terlatih. Karena apa, saudara? Kita masih pakai yang namanya logis dalam hidup kita. Kita masih pakai yang namanya pikiran manusia. Tapi padahal waktu saudara menghadapi di umur 17 tahun, saudara menghadapi gosip, fitnahan, makian, saudara menghadapinya dengan senyum, saudara menghadapinya dengan sukacita, saudara menghadapinya dengan tertawa, saudara menghadapinya dengan sungguh-sungguh mengenasi mereka. Masuk di umur 39 tahun, saudara menghadapi case yang sama, kasus yang sama. Haruskah saudara lakukan menghadapinya sama dalam waktu 17 tahun, tapi di umur 39 tahun, ketika kau dicaci maki, engkau ambil golok, ketika kau difitnah, engkau ambil badik, ketika kau difitnah dan dicaci maki dan dimarah-marahin terus, saudara ambil yang namanya busur. Apa bedanya, saudara? Tapi saudara harus terlatih. Apa yang saudara hadapi waktu zaman dulu, tapi saudara menghadapi kasus yang sama, saudara harus menjadi orang-orang yang terlatih. Makanya Allah berkata apa, saudara? Ingat baik-baik. Yang pertama tadi, Allah sudah menentukan kita waktu kita di kandungan ibu kita. Masuk yang kedua, apa, saudara? Ayat yang ke-29. Baca bersama-sama, coba lihat bersama. Sebab semua yang dipilihnya dari semula ditentukannya, amin. Setelah dipilih, ditentukan Allah. Supaya apa, saudara? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu, ada 2 kali di situ koma. Sebenarnya tidak boleh, saudara. Tapi semua anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi ketika saudara ada, dipilih Tuhan, ditentukan Tuhan, saudara supaya menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus. Saya teruskan dulu, saudara. Surat ini ditulis pada waktu begini. Situasi Roma, orang-orang Yahudi, orang-orang bangsa Israel waktu itu, mereka hidup dalam penjajahan bangsa Romawi. Jadi situasi yang mereka alami bukan situasi yang mudah. Karena ketika mereka hidup, ketika
hal ini sebagai bangsa Israel, bangsa Yahudi, mereka ditekan oleh bangsa Romawi. Siapa bangsa Romawi? Bangsa Romawi itu adalah orang yang cakap berperang, Bapak Ibu. Mereka orang-orang terlatih untuk berperang. Jadi kalau kita orang Indonesia hari ini ada begitu, saudara berjalan melangkah, 5 orang berjalan melangkah, 5 pasukan ada mengawasi saudara. Jadi 24 jam saudara ada CCTV yang akan melihat pergerakan saudara. Karena apa? Bangsa Romawi tidak ingin bangsanya akan pecah, tapi mereka mempersiapkan bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Dan hari saudara Tuhan kasih, siapa yang gak kenal bangsa Romawi, Bapak Ibu? Mereka orang-orang cerdas dan mereka orang-orang yang pertahanannya begitu luar biasa. Makanya Paulus bilang begini, ketika kamu ditentukan dan dipilih Allah dari semula, itu Allah punya planning yang dahsyat dalam hidupmu. Sekalipun kau ditekan oleh bangsa Romawi, tapi Tuhan yang akan menjaga dirimu. Janji Allah hebat. Allah men-setting kita supaya ketika kita ada, supaya kita hidup saudara, Allah masukkan rencananya sehingga ketika kita ada hari ini, Allah sedang men-setting kita untuk suatu perkara yang luar biasa. Sakit boleh ada, tekanan boleh ada, tapi bukan hidup kita tergantung oleh itu semua. Kerugian ada, krisis ada, tapi hidup kita bukan bergantung dari itu semua. Dari apa hidup kita bergantung? Daripada kasih karunia Allah. Jadi kalau kita hari ini saudara berkata, Pak sulit, Pak Pendeta sukar, tapi saya meyakinkan Allah turut mendatangkan rencana bagi sesuatu yang besar. Pegang itu baik-baik, Bapak Ibu. Pegang itu. Jangan kita bersungut-sungut ketika kita menghadapi yang namanya badai. Jangan kita bersungut-sungut ketika kita menghadapi tekanan. Tapi ajarkan Alkitab dalam diri saudara. Daud katakan begini, bangkitlah hai jiwaku, terangkatlah jiwaku, terangkatlah semangatku, supaya aku bisa mengalahkan segala sesuatu. Makanya dituliskan saudara begini, hati yang gembira adalah tetapi semangat yang patah mengalahkan, mengerikan tumpah. Makanya saudara, kalau saudara hadapi masalah, ketekuk-tekuk itu muka begitu. Shalom Bu. Doa pun gak ada tanda-tanda kehidupan, ibadah pun gak ada tanda-tanda kehidupan. Muka ketekuk-ketekuk begitu, lama-lama akan mengeringkan. Lihat wajah kita makin lama makin kering, Bapak Ibu, keriput. Tapi Daud bilang, katakan apa? Hati yang gembira adalah obat. Itu loh. Makanya pendeta di depanmu ini, itu udah saya bilang, Bapak Ibu, itu kerikil itu udah dibolak-balik. Perasaan dihancurkan, pemikiran dibentokin, harga diri diinjak-injak. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, ketika saya menghadapi itu dengan sukacita, menghasilkan kekuatan yang dahsyat. Makanya saya latih jemaat di tempat ini, supaya saudara ketika kau menghadapi hari ini apa yang kau alami, belajarlah untuk memiliki hati yang gembira. Jangan paksa saya untuk saya murung, Bapak Ibu, nggak akan bisa. Jangan tekan saya untuk saya tidak sukacita, nggak akan ada yang bisa. Sebab ketika kita sukacita, kita akan kuat menghadapi apapun juga. Wah, amin. Anak melawan kita, Bila katakan, kalau kau melawan anak, maka Tuhan yang berperkara dalam hidupmu. Saya selalu bilang begitu. Ketika kita dilukai oleh orang lain, kita belajar untuk mengampuni. Sebab apa saudara? Kita juga tidak lepas dari yang namanya kesalahan. Nobody perfect.
tidak ada yang Kalau saudara mengharapkan pemimpin yang sempurna, mengharapkan papa yang sempurna, mengharapkan mama yang sempurna, mengharapkan anak yang sempurna, maka kita salah alamat hidup di muka bumi ini. Tapi kita belajar untuk menerima kelebihan dan kelemahan orang lain. Ketika kita sadar itu, kita akan melepaskan pengampunan itu dengan selepas-lepasnya. Makanya Allah bilang begini saudara, sebab apa yang telah aku pilih dan tentukan, itulah yang akan menjadi alatku dan dimuliakan. Ayat yang kedua 30. Ayat 30 kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Catat, ada 3 kata kerja di situ saudara. Yang pertama ditentukan, yang ketiga dipanggil, yang pertama itu ditentukan, yang kedua itu dipanggil, yang ketiga apa? Dibenarkan. Apa tadi? Panggil, ditentukan, dibenarkan. Terakhir upahnya dimuliakan. Tapi banyak orang sekedar sampai di sini saudara. Dipanggil. Apa dipanggil? Sekedar jadi orang Kristen. Kalau sekedar saudara hidup, sekali lagi saya perhatikan pengajaran ini. Kalau sekedar saudara hari Minggu tiap hari duduk tiap hari Minggu saudara duduk, baru sampai zona yang namanya tingkat baru dipanggil. Belum ditentukan. Sebab bagaimana kita dipanggil untuk ditentukan? Keluar dari zonamu, keluar dari zona nyaman saudara untuk saudara ditentukan Tuhan. Apa contohnya? Begini saudara. Kalau saudara nanti doa habis firman Tuhan ini, saudara bilang begini, catat ini, Tuhan, biarlah aku selama aku hidup ke depan sudah dengarkan khotbah pendetaku ini, saya berdoa supaya saya dipakai Tuhan untuk kemuliaannya. Perhatikan saudara. Saudara berdoa begini, Tuhan, bukan sekedar saya kerja, bukan saya sekedar hidup, bukan hanya sekedar saya berkeluarga, sebab semuanya itu aku akan tinggalkan semua. Tapi Tuhan, biarlah selama aku hidup, aku ditentukan Tuhan. Apa penentuan Tuhan? Yaitu talenta karunia yang saudara punya dipersembahkan untuk Tuhan. Makanya saya berdoa bagi saudara yang masih muda-muda dan bahkan saudara yang masih ada. Jangan puas tok tiap minggu kita duduk manis di tempat bangkumu. Harus lapor Bapak Gembala, bilang, Pak, saya lapor. Apa? Saya mau melayani di tempat ini. Supaya apa? Ditentukan Tuhan. Supaya apa? Saudara itu menuju pembenaran daripada Kristus. Ketika kita ditentukan oleh Tuhan, maka Allah bilang begini. Oke, saya kasih gambaran begini. Ibu-ibu kalau belanja, pasti kan banyak begitu saudara. Kalau saudara di pasar, saudara kan bilang begini, yang ini 1 kilo, saudara lihat mangga lah, mangga. Ada yang 15.000 1 kilo, ada yang 20.000 1 kilo, ada yang 50.000 1 kilo. Yang mana saudara pilih? Yang mana? 1 kilo 15.000, 1 kilo 20.000, 1 kilo 50.000. Yang mana yang saudara pilih? Yang mana yang saudara pilih? Yang mana? Yang mana? 15.000, 20.000 dengan 50.000. Yang mana yang saudara pilih? Ada yang busuk-busuk bilang, saya pilih 10.000 aja Pak, yang busuk-busuk juga ada yang pepetin makan mangga. Pasti saudara pilih apa? Saudara pasti pilih yang anis, ya
20.000. Nggak akan dapat, makanya saudara kasih, kitalah yang menentukannya. Ngerti maksud saya? Jadi semua pilihan ini Allah itu kayak saya tadi, semua itu ada, dipilih. Tapi kita yang menentukannya. Siapa yang menentukan? Tuhan. Kamu jadi orang Kristen, tapi makanya saya bilang tadi, ini sama-sama mangga, betul nggak? Sama-sama mangga. Tapi saya nanti kelak yang akan menentukannya apa yang sesuai dengan saya. Makanya saudara-saudara jadi orang Kristen nih semua nih, seperti yang saya bilang tadi, mangga. Tapi ada kualitas 10.000. Apa yang kualitas 10.000? Sedikit aja dicaci maki orang langsung marah. Ada kapasitas yang 15.000, 20.000. 20.000-nya apa? Ya lebih baik daripada 15.000 tadi. Dia mungkin ya memang ya dicaci maki, difitnah orang, tapi dia bisa menghadapi dengan senyuman. Naik ke next level yang lebih tinggi lagi, 1 kilo 50.000. Pasti saudara akan pilih kualitas yang terbaik. Sekalipun kita saudara ada uang, tapi kalau kita nggak memilih yang terbaik, mahal belum tentu yang terbaik. Tapi bagi saudara, Tuhan Yesus bilang begini, ketika aku menentukan engkau, kau dipanggil semua jadi orang Kristen. Tapi saya kelak akan menentukan siapa yang sampai pada garis finishnya nanti. Makanya saudara, sekalipun saudara buah mangga, mungkin kita jadi orang Kristen, saudara harus keluar berkata, Tuhan, saya nggak mau punya kualitas yang standar. Amin. Saudara jangan menjadi orang Kristen yang standar, tapi saudara harus berkata, supaya Tuhan memilih saya dan memanggil saya dan menentukan saya jadi orang Kristen yang harus sungguh-sungguh kuat di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama, untuk apa kita dipanggil Allah? Yang pertama, untuk segambar dan serupa dengan Allah. Segambar dan serupa dengan Allah yang pertama, baik dalam karakter saudara, baik dalam sikap saudara, baik dalam sifat saudara, saudara harus segambar serupa dengan Allah. Amin. Kalau Tuhan gak setia, Yesus gak setia sama kita, gak akan dia mati di kayu salib. Betul? Tapi karena dia setia, dia selesaikan pekerjaannya sampai di kayu salib, dan semua dan saudara-saudara dibenarkan oleh dia. Itu dia karya Kristus. Makanya saya bilang saudara, segambar dan serupa Allah dalam karakter kita, dalam sifat kita, dalam diri kita, kesetiaan kita harus segambar dan serupa dengan apa? Bapak yang hadir minggu lalu khotbah saya, orang Kristen itu paling enak jadi orang Kristen. Ibadah cuma 2 jam, ibadah yang resmi, bukan tidak resmi yang lainnya. Tapi ibadah yang ditentukan oleh pemerintah itu hari Minggu itu adalah mengikuti daripada yang namanya Eropa. Tanggal kita ini adalah menurut tanggalan Eropa, Yunani Bapak Ibu. Di Arab beda lagi, bukan Minggu, Ahad. Ada teman saya gak mau ngomong Minggu, Ahad. Jadi kalau saya nanti tugasnya yang dikasih itu hari apa tuh selesai Bu? Hari Ahad. Saya bingung Ahad apa begitu. Saya cari-cari kalender Minggu. Makanya saudara kasih saya tidak begini saudara. Ketika kita segambar dan serupa dengan Allah, kita harus samakan karakter kita, sifat kita, kesetiaan kita sama seperti Yesus. Udah 2 jam cuma ibadah 1 minggu, itu juga masih bolong. Udah cuma 2 jam 1 minggu masih bolong-bolong. Arisan dikit, nggak usah duduk gereja aja. Nggak bisa lihat tanggal merah. Kalau misalnya Senin tanggal merah, kita pergi langsung puncak. Sekarang coba bisa begitu nggak sekarang? Makanya itu pandemi itu menghancurkan orang-orang sombong begini. Benar? Menghancurkan orang-orang sombong. Dan kalaupun sekarang masih bisa yang sombong, tunggu aja tanggal main Tuhan lebih lagi. Baik pendeta-pendeta,
hadirlah KKR Minggu. Yang khotbah lihat siapa dulu? Untung saja kita nggak punya virus kayak begitu. Yuk sama-sama ikuti saya. Saya harus segambar serupa dengan Allah. Amin. Jadi saudara, minggu depan jangan tinggalkan ibadahmu. Ya, saya ngajar sama saudara. Biarin. Kalau bisa saudara ada keperluan apapun juga, minggu udah terplot tidak bisa kemana-mana. Ibadah ke gereja. Tuhan bisa bilang begini saudara, kamu minta berkat, kamu minta diberkati. Oh, kamu saja nggak pernah ibadah sungguh-sungguh setia sama saya, giran minta berkat datang sama saya. Tapi untuk Allah nggak begitu juga sih. Tapi minimal kita tahu diri di hadapan Tuhan. Amin. Saudara tahu diri. Tadi yang pertama Pak, dipanggil, ditentukan, dibenarkan. Udah dosa nih, dosa. Udah curang-curang. Tapi lewat kayu salib kita dibenarkan oleh Allah. Makanya ada perkataan Paulus berkata apa? Ketika kamu diselamatkan bukan karena hasil usaha, tapi itu adalah pemberian Allah secara cuma-cuma. Kalau sudah tahu dibenarkan, nggak boleh sombong. Apa orang yang dibenarkan? Kita dicucikan. Saya kasih gambaran begini ya. Kain ini. Kain ini udah berdebu. Kain ini udah banyak sekali kumannya. Ketika ditaruh begini, dia akan tetap seperti itu. Tapi saudara, dibenarkan itu begini. Diambil lalu ditaruh di air seperti ibu-ibu, dicuci sehingga ketika sampai pada akhirnya nanti dia angkat, dia akan kelihatan bersih dan kinclong. Dibenarkan tuh begitu. Dosa kita, pelanggaran kita, ketidakpantasan kita dan ketidaklayakan kita diambil Tuhan, disucikan oleh Tuhan, dibenarkan dosa-dosa kita. Semuanya disucikan oleh Tuhan, dicuci dengan darahnya di kayu salib, sehingga kita menjadi manusia yang baru di hadapan Tuhan. Apakah pembenaran Allah itu satu kali dengan sumber hidup? Tidak. Pembenaran Allah berlaku setiap saat bagi kita yang mau datang kepada Tuhan. Jadi selama kita berdosa, Alkitab katakan saudara harus datang kembali kepada Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan. Terus Pak, terus berkata, kita selama kita hidup, kita akan berjuang terus untuk sampai menuju kesempurnaan. Bukan berarti kita kompromi dengan dosa. Tapi saudara harus bertindak dan berjuang supaya saya dibenarkan oleh Tuhan, datang kepada Tuhan, sampai pada akhirnya kita menuju upah yang namanya dimuliakan oleh Tuhan. Wow, Paulus keren loh ngajar ini. Saya ingat kalau kupas ini saudara bisa 3 jam, tapi saya akan ringkas ini. Jadi yang pertama, untuk apa saudara dipanggil Tuhan? Adalah yang pertama, untuk menjadi segambar serupa dengan Allah. Yang kedua saudara, lihat baik-baik ayatnya yang ke-31. Sebab itu, apakah yang akan kita lakukan tentang semuanya itu? Ngerti maksudnya saudara? Paulus ngomong begini, apa gunanya kita tentang semuanya itu? Apa semuanya itu? Yang di atas yang dia sebutkan tadi, ayat-ayat yang di atas. Ya, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Wow. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Karena apa? Pada waktu itu bangsa Israel, orang Yahudi, ditekan oleh bangsa Romawi. Nah, mereka sudah tertekan, mereka dijajah, mereka tidak bebas. Akhirnya Paulus ngomong begini, jika Allah di pihak kita,
lagi ke bawahnya. Apa yang membuat dia sembuh? Pengobatannya kayak apa? Satu, saudara. Dan baik-baik. Pengobatannya cuma terapi. Terapi meditasi. Jadi dokter di depan, pasien di depan, di depannya, begitu saling berhadapan. Mereka meditasi bersama-sama. Mau penyakit apapun, saudara, mau stroke, lumpuh, kanker, tumor, apapun itu sembuh. Uji klinisnya udah bagus. Tapi beda dengan uji klinis yang satu itu. Sampai anak-anak mau divaksin. Ngeri. Meditasi. Penyakit itu sembuh, Bapak. Ternyata saya baru tahu, dokter ini bikin apa? Dengerin. Yang membuat pasien banyak sembuh dari ini. Terawan, masih ingat Bapak Dokter Terawan? Kenapa bisa sembuh? Tahu apa yang dikerjakan pengobatannya? Membangkitkan aura positif dalam tubuhnya, membangkitkan aura positif dalam pikirannya, sehingga penyakit itu dilawan di dalam organ tubuhnya, sehingga menjadi orang yang sehat dan walafiat. Bapak Terawan itu, dokter itu, dia melakukan penyembuhan meditasi seperti yang diadakan di Swiss. Tapi lihat baik-baik, ya dikucilkan akhirnya. Makanya saudara, yang mengobati diri kita siapa sebenarnya? Diri kita. Jadi jangan saudara harapkan kepada orang lain, tapi diri kita sama-sama. Tadi kata apa? Dan yang saling ayat 31, 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Kita loncat saudara ke ayat yang ke-37. Ya, ini poinnya saudara. Ayat 37, 1, 2, 3 ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kenapa Paulus ngomong begini? Karena sudah tertekan bangsa Israel, bangsa-bangsa yang dijajah oleh bangsa Romawi. Makanya dia bilang begini, tetapi semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang itu oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Untuk apa kita dipanggil Tuhan? Untuk apa kita ditentukan oleh Tuhan? Yang pertama, supaya kita segambar dan serupa dengan Allah. Yang kedua, supaya kita keluar sebagai orang-orang pemenang. Amin. Pemenang. Mentalitas pemenang saudara punya. Harus bangkitkan oleh hari ini. Bangkitkan dalam diri saudara. Saya orang pemenang, saya orang pemenang, saya orang pemenang. Sama penyakit COVID. Ya kan? Salah satu jemaat kita kemarin pengumuman tempat ini. Hari Selasa kemarin tes PCR positif. Dan saya pakai bekas mic-nya. Ini mic ini kemarin pengumuman saya pegang. Saya tanya, kemarin telepon saya hari Rabu, Pak doakan kami sekeluarga positif. Tes PCR semuanya. Terus gejalanya bagaimana? Puji Tuhan Pak. Cuma satu yang saya bilang. Ketika kau berada dalam tengah malam, saya lakukan ini saudara. Ambil waktu 5 menit. Saudara boleh coba ini. Ambil waktu 5 menit. Bilang dalam dirimu, kalau saudara menghadapi persoalan apapun, bilang begini. Saya latih saudara. Ayo, kita tempur. Ayo, kita lawan. Jadi saudara semua, virus, katakan dalam dirimu, ayo kita berantem fight. Ayo kita lawan mereka. Semuanya berperang. Berperang. Maka yang terjadi, kita keluar sebagai orang pemenang. Saudara mau coba itu? Kita tengah malam lakukan itu. Saya bilang Pak, setiap keluarga tengah malam doa. Fight. Saya waktu asam lambung juga gitu Pak. 1 tahun yang lalu begitu, pas pengobatan begitu, kalau udah begah begitu, wah, saya cuma, ayo perang,
bilang gitu. Ayo kita lawan, berantem. Betul saudara. 1 menit kemudian turun itu. Kalau orang asam lambung kan udah begah itu, nafas tuh pendek-pendek Bapak Ibu. Coba perhatikan saya khotbah di sini. Nafas saya nggak ada over. Mau 1 menit 2 menit nafasnya tuh panjang. Karena apa? Saya latih diri saya. Ayo kita perang. Saya bilang gitu. Waktu COVID juga gitu. Ayo kita perang. Virus. Lawan saya. Bukan karena kita masih muda, tapi Alkitab katakan, Paulus katakan ini, bahwa kita ditentukan Allah untuk jadi orang-orang lebih daripada pemenang. Berikan tepuk tangan untuk Allah kita. Saudara siap jadi orang pemenang? Amin. Mulai pintu gereja bilang begini Pak, Bu, bilang begini, persoalan apapun, uang tidak menentukan hidupku. Yang penting Tuhan bersama dengan saya. Dah, gitu aja. Amin. Sampai pulang pun sukacita selalu, makan ikan asin pakai sambal, puji Tuhan. Makan sayur asam walaupun keasaman tetap puji Tuhan. Makan pete, makan ikan teri, makan jengkol, tapi itu serasa pizza nikmatnya. Karena apa? Tuhan bersama dengan kita. Keluar jadi orang-orang pemenang. Amin. Kalahkan semua musuh. Kalahkan keadaan kita. Amin. Jangan tertunduk, tegak. Siapa yang saya? Persoalan gampang, karena saya punya Tuhan yang luar biasa. Itu saudara. Itu baru bagus. Pasti saudara menjadi pemenang. Amin. Saya impartasi sama saudara. Bukan karena saya masih muda Bapak, tapi saya bilang sampai akhirku menutup mata Tuhan. Izinkan aku terus terkoneksi dengan Tuhan. Saudara, kita dipanggil, ditentukan Tuhan untuk keluar menjadi orang-orang pemenang. Ya, jangan kalah. Ini bahu kiri saya dulu saudara, udah hampir 1 bulan ini bahu kiri saya. Ini, cuma kan saya nggak ngomong, Bapak Ibu, bahu saya sakit nih. Nah, ini bahu kiri saya Bapak Ibu. Tahu bahu kiri saya? Kalau saya gerakin begini, itu dulu nggak bisa. Jadi saya pelan. Ternyata efek asam lambung itu masih ada. Syaraf-syarafnya itu diserang dengan yang namanya angin, Bapak, gas. Jadi kalau saya mandi, itu kan kita sabunan begitu ya. Saya kalau sabun ada begini, itu udah sakitnya luar biasa. Tapi saya bilang ini, ayo perang, ayo perang, ayo perang, ayo perang. Dan sampai hari ini puji Tuhan bisa diangkat tangan saya. Amin. Gitu tuh. Amin. Kaki yang sakit, ayo perang. Bekal, ayo jalan. Pak sakit Pak, terus berangkat, jalan terus. Mujizat terjadi. Serius saudara. Dalam nama Yesus, jalan. Udah ini pinggang-pinggang nih, sakit. Dalam nama Yesus, bangkit, bangkit. Harus gitu. Karena apa? Kita ditentukan untuk menjadi orang. Tapi kalau udah kita bahu gini, ambilin dong, gak kuat tangan saya. Udah sakit pinggang begini. Aduh, anjing. Oh Tuhan, apalah dosaku Tuhan. Saya kalau udah begitu saudara, ayo dilawan. Saya masih ingat Bapak Gembala, waktu dia sakit demam berdarah di UKI. Saya cuma bisik begini sama dia. Orang lain udah doain nangis begitu, saya cuma bilang begini, Pak, lawan Pak penyakitnya ya Pak. Perang Pak, ajak tuh perang tuh penyakit. Perang ya Pak. Tahu saudara, 1 menit kemudian, tak kenapa, sadar Bapak Gembala, sadar.
Sebabnya kita tidak akan menjadi orang pemenang kalau kita tidak tempur. Amin. Kita tidak akan bisa menjadi pemenang sebelum kita perang dulu. Perang, ayo perang, supaya kita keluar menjadi orang pemenang. Ini pendetamu ini yang begini, saudara. Saya nggak mau saudara menjadi orang-orang yang pasrah dengan keadaan, tapi saudara keluar jadi orang pemenang. Bangkitlah saudara. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir, ayat yang ke-38 dan 39. Yuk kita baca bangkit berdiri. Saya undang para musisi untuk maju ke depan. Mumpung pandemi begini, kalau saya bilang saudara, udah lebih baik banyak di gereja dah. Di rumah kebanyakan juga pusing. Betul nggak? Kalau di gereja begini kan kita lihat sana saudara kita orang Kristen juga, ya kan? Kalau di rumah makan tidur, yang kerja dari rumah juga itu kerja terus. Ya, ayat 38 dan 39. Yuk kita baca sama-sama. Ini singernya sama-sama Borneo, yang khotbah juga. Kami nggak ada kelus ya, kita ya, itulah jadwal yang menentukan. Ya kita baca 38, 39. 1, 2, 3 ya. Ayat 39 kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3 ya. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah maupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Siapa? Tuhan kita. Berikan tepuk tangan untuk Allah kita, saudara. Amin. Yang pertama, kita ditentukan daripada Allah untuk segambar serupa dengan Allah. Yang kedua, kita dipanggil Allah ditentukan untuk menjadi orang-orang pemenang. Yang ketiga, kita dipanggil Allah ditentukan Allah untuk kita menjadi berkat bagi Allah Kristus Yesus. Alkitab berkata apa saudara? Tidak ada satu pun yang dapat memisahkan kita daripada kasih Yesus. Amin. Amin. Mulai katakan dalam diri saudara, aku, sama-sama kata sama dengan saya, aku tidak akan kalah dengan apapun juga. Sakit penyakit, aku terking dalam nama Yesus Kristus. Persoalan, aku kuat menghadapinya. Haleluya. Berikan tepuk tangan Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya, amin. Saudara, saya tahu di sini ada urapan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Saya melihat saudara akan banyak mujizat terjadi pagi ini. Saudara datang kepada Tuhan dan berkata kepada Yesus, Tuhan, aku dipanggil bukan hanya sekedar jadi orang Kristen. Aku dipanggil Allah untuk ditentukan jadi alat. Bagi saudara hari ini, kalau kau ada pergumulan persoalan apapun, hari ini waktunya kau bangkitkan imanmu dan berkata, aku jadi orang pemenang. Aku jadi orang sudah sembuh. Aku sudah mengalahkan segala sesuatu, saudara. Mari saudara Tuhan kasih. Aku datang kepada Yesus. Kau datang kepada Dia dan berkata,
Saudara, maka kau menjadi keluar sebagai orang pemenang pagi ini. Kalau kau mau keluar jadi orang pemenang, hari ini apapun yang kau alami, hari ini apapun pergumulan saudara, masih ada Tuhan yang menjadi jawaban buat kita. Jika kau hari ini menghadapi sakit penyakit, ada masih Tuhan yang menjadi penyembuh kita. Jika kau hari ini sedang putus asa, ada Tuhan yang memberikan kekuatan bagi saudara. Kalau hari ini saya mengajak saudara, kalau kau mau bangkit keluar jadi sebagai orang pemenang, engkau maju ke depan, apapun pergumulanmu, Tuhan akan berperkara dan mengaku suatu mujizat dalam hidup saudara. Mari kau maju ke depan, kau bangkit berdiri dan berkata, Tuhan, aku mau raih mujizat itu, aku mau keluar jadi orang pemenang. Jangan lihat kanan kiri saudara. Bagi Tuhan karena yang mustahil, siapapun saudara, engkau maju ke depan, panggil nama Yesus yang akan berperkara melakukan mujizat dalam hidup saudara. Bagi siapa lagi saudara? Biarkan
di dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat kedua tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Hamba berdoa turunkan mentalitas pemenang. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Tidak ada satupun jemaat hari ini yang hadir mereka dengan kekuatan yang lesu, tapi mereka pulang dengan kekuatan yang baru, dengan semangat yang baru. Saya berdoa di dalam nama Yesus. Hai engkau yang sakit sudah sembuh, hai engkau yang putus asa, Tuhan sudah berikan kekuatan kepadamu. Hai engkau yang lemah, hari ini Tuhan sudah memberikan kekuatan kepada saudara. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Turunkan tangan saudara di hadapan Tuhan. Percayalah, Tuhanlah yang bersama dengan kita. Apapun keadaan saudara, Tuhanlah yang bersama-sama dengan kita. Terima kasih Bapak, saya sudah menyampaikan isi hatimu. Dan hamba berdoa terlebih khusus untuk jemaat-mu Tuhan. Berikan urapan yang dahsyat buat-Mu. Saya kembalikan kepada penggembalaanmu ya Bapak. Apapun situasi kondisi mereka, tidak akan sanggup menghancurkan mereka, karena kami punya Tuhan yang hebat dan dahsyat. Terima kasih Bapak di surga. Di dalam nama Yesus.